itu hanya karena human right. Hanya karena human right. Saya ini Katolik. Saya dilahirkan lawan Israel itu sama dengan masuk neraka. Tapi saya hadir tepuk tangan pertama ketika Presiden Prabowo pidato menyatakan dukungan kepada bangsa Palestina. Hanya karena human right. Oleh karena itulah maka aset termahal ini dipersembahkan oleh Prabowo Subianto bagi bangsa Indonesia dalam periode kepemimpinannya, saudara sekalian. Membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia adalah legasi besar dan tonggak sejarah sebagai sumber pusat perdamaian peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat hak asasi manusia. Bagi Presiden sudah selesai. Presiden segalanya punya. Tapi dia berikan persembahan kepada anak cucu yang akan lahir di seantero Nusantara, seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia hari ini untuk masa yang akan datang. Legasi besar, legasi monumental, dengan berani membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Kalau boleh saya sampaikan, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui menteri dan wakil menteri dapat melakukan apa saja untuk demi bangsa Indonesia, terutama dalam kemajuan hak asasi manusia. Adalah sebuah apresiasi, sebuah perhatian, sebuah perintah yang tidak mungkin bisa diberikan kepada menteri-menteri. Karena apa? Karena Presiden tahu bahwa hak asasi manusia itu penting. Kita kan 5 tahun ini bangun penguatan. Yang rusak kita recover, perbaiki. Yang bagus kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada kita bangun 5 tahun. Setelah itu 5 tahun berikutnya akselerasi sampai 2034. 5 tahun berikut kita mempengaruhi kawasan. Baru 5 tahun terakhir kita leading di tingkat dunia. Bagaimana mungkin kita leading di tingkat dunia kalau pemimpin-pemimpin tidak prominent dalam demokrasi dan hak asasi manusia, kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri? Oleh karena itulah Kementerian Hak Asasi Manusia membangun mainstreaming human right. Kita impus dari ontologisnya, cara berpikirnya. Kita bangun, kita perkuat peradaban berpikir tentang hak asasi manusia. Kita juga impus epistemologisnya. Kita juga perkuat aksiologisnya. Adalah untuk mempersiapkan agar 2045 Indonesia memimpin dunia. Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB.
kita tidak tanggung-tanggung. Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami komunitas human rights ini tahu kalau Presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan. Konvensi tentang human rights and corruption kita bisa hasilkan. Konvensi tentang human rights and environment kita bisa hasilkan. Konvensi tentang human rights and election, right to vote, right to take a part of government, free and fair election kita bisa hasilkan. Banyak konvensi yang kita hasilkan. Konvensi tentang human rights and development kita bisa hasilkan. Dimulai dengan contoh pembangunan yang tadi itu, musyawarah pembangunan nasional. Kita kasih contoh, itu berarti kami adalah negara pertama yang akan merubah tatanan dunia. Karena di dunia ini tidak ada konvensi tentang human rights and corruption. Tidak ada konvensi internasional oleh PBB tentang human rights and environment. Tidak ada konvensi internasional tentang human rights and election. Tidak ada konvensi internasional tentang human right and development atau human right to development. Tidak ada. Kalau kepemimpinan Presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan merubah tatanan dunia. Pasti. Jadi jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia. Hari ini kita mulai. Tapi harus bangun peradaban. Figur-figur yang tadi 4 orang, 5 orang yang kami kasih penghargaan. Hariman Siregar. Hari ini kita menikmati demokrasi.